Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini kita punya sumber menarik ya. Iya, sebuah ringkasan dari Breven over Java, atau surat-surat tentang Jawa. Benar, ditulis tahun 1845 oleh seseorang yang cuma dikenal sebagai Blearer. Anonim ya penulisnya. Betul, isinya ini catatan perjalanan di Jawa bagian barat dari Batavia ke Banten gitu. Oh, periode perjalanannya kapan itu? Juli sampai Agustus 1844. Dan isinya, wah, kayak detail. Deskriptif banget soal geografi, masyarakat, ekonomi alam. Menarik. Potret Jawa Barat pertengahan abad ke-19 ya? Tepat. Jadi misi kita di Deep Dive ini, ya menelusuri jejak si Blearer ini. Melihat Jawa Barat 1844 lewat kacamatanya. Sambil tentu saja mencoba membongkar bias kolonialnya ya. Itu penting. Pasti. Kita akan gali wawasan kuncinya. Infrastruktur, data penduduk, sampai ekonominya. Oke, kita mulai ya. Mari. Ya, perjalanan Blearer ini dimulai menyusuri The Growth Postweg, jalan raya pos itu. Karya Daendels yang monumental itu ya? Iya, disebutkan panjangnya 79 paal. Satu paal itu kira-kira 1,5 kilometer. Jadi total ya sekitar 118,5 kilometer lah. Lumayan jauh juga ya untuk perjalanan darat masa itu. Betul. Landscape-nya juga disebut beragam. Dari dataran rendah berawa dekat Batavia, sampai perbukitan tanah liat merah menuju Serang. Yang langsung menarik perhatian saya itu soal perbedaan kualitas jalan. Oh ya, gimana tuh? Disebutkan kalau jalan di wilayah Banten itu lebih baik, dilapisi pasir atau kerikil. Beda sama di sekitar Batavia. Ini bisa jadi indikasi apa ya? Ya, kemungkinan soal prioritas investasi kolonial yang nggak merata gitu. Mungkin Banten dianggap lebih penting saat itu. Bisa jadi. Ada catatan lain soal jalan? Ada. Soal jalan alternatif pegunungan, Ciriyengen Serang. Katanya sulit sekali dilewati kereta. Wah, terus gimana? Ya, butuh tenaga ekstra. Manusia atau kerbau. Ini nunjukin banget keterbatasan rekayasa kolonial kalau medannya berat. Selain jalan darat, dia juga nyebutin jalur air kan ya? Iya, betul. Sungai Cidane disebut. Lebarnya 90 meter, dilintasi pakai ponton. Terus ada kanal Mokervaart juga. Yang ini agak ironis ya ceritanya. Oh ya, yang digali buat suplai air ke Batavia, tapi malah bikin banjir itu ya. Nah, itu dia. Banjir di kampung Tionghoa saat musim hujan. Dan tantangan lingkungan yang kayaknya terus disebut-sebut itu soal rawa-rawa. Betul, rawa ini selalu dikaitkan dengan ketidaksehatan. Penyakit demam gitu. Iya, di Batavia, Banten, Anyer, penulisnya sendiri berspekulasi soal penyebabnya. Ya wajar sih, ini kan sebelum teori kuman ditemukan ya. Terus usulannya apa dia? Nah, usulannya ini khas kolonial banget. Ubah aja rawanya jadi lahan pertanian. Oh, jadi solusinya lebih ke produktivitas ekonomi dan kesehatan orang Eropa ya? Bukan ke ekologi aslinya. Tepat sekali, fokusnya sangat pragmatis dari sudut pandang mereka. Oke, sekarang kita geser ke aspek manusianya. Ini juga menarik. Dokumen ini penuh statistik penduduk. Detail ya, sampai etnis, gender, usia. Iya, detail banget. Contoh nih, di residensi Banten tahun 1844, total ada 354.492 jiwa. Wow, banyak juga. Tapi yang bikin agak gimana gitu, jumlah orang Eropanya cuma 360 orang. Sedikit sekali. Dibandingkan dengan Sekitar 353.000 orang Jawa, plus ada etnis Tionghoa, Melayu, Arab, dan lainnya. Nah, ini kan pertanyaan klasik ya. Bagaimana segelintir orang Eropa bisa mengendalikan populasi sebesar itu? Itu dia. Gimana menurut Anda? Data sedetil ini jelas krusial buat administrasi kolonial. Mereka butuh angka ini buat ya pajak, terus mobilisasi tenaga kerja. Termasuk untuk tanam paksa ya. Kan ini eranya juga kan? Betul. Kultur stelsel dan juga buat rekrutmen militer. Jadi, kekuasaan kolonial itu bukan cuma soal jumlah orangnya, tapi lebih ke sistem kontrolnya. Struktur, kekuatan militer, teknologi gitu ya? Iya, dan jangan lupa, seringkali mereka juga bekerja sama dengan elit lokal. Masuk akal. Ada lagi data menarik soal tingkat kematian. Beda banget antar distrik. Oh ya, contohnya? Di Banten, rasionya tinggi. 1:11. Artinya 1 dari 11 orang meninggal dalam setahun itu. Tinggi sekali tuh. Iya. Tapi di Cikan, rendah banget.
1:291. Jauh sekali bedanya. Ada penjelasan dari penulisnya? Dia mengaitkan rendahnya kematian orang Tionghoa di Tangerang dengan kesejahteraan dan lokasi tinggal yang jauh dari rawa. Masuk akal sih kalau dikaitkan dengan hipotesis rawa tadi. Tapi, nah, ini poin yang sangat penting. Si penulis sendiri itu ragu sama akurasi datanya. Oh, dia bilang begitu? Iya. Dia curiga jangan-jangan kepala-kepala pribumi itu memanipulasi angka. Mungkin menyembunyikan jumlah kelahiran demi keuntungan tertentu. Wah, ini pengingat penting ya. Jadi data kolonial ini nggak bisa kita telan mentah-mentah. Sama sekali tidak. Itu produk sistem administratif dengan bias dan kepentingannya sendiri. Harus dibaca kritis. Oke, kita beralih ke ekonomi sekarang. Fokusnya jelas ya, komoditas ekspor. Untuk pasar Eropa, pastinya. Apa saja yang disebut? Kopi, rata-rata 20.000 pikul per tahun. Satu pikul itu sekitar 60-an kilo ya zaman itu. Banyak juga ya. Lalu? Ada nila 42.000 pon di tahun 1844, satu pon sekitar setengah kilo. Terus teh, tapi ini masih pengembangan katanya. Jadi ada percobaan komoditas baru juga ya? Iya. Ada juga gula, tapi disebut kurang untung. Kayu manis 17.000 pon, tembakau, dan garam dari Tanara nilainya sampai 500.000 gulden. Wow, nilai yang besar untuk garam. Dan kebun kelapa di Anyer juga disebut sangat menguntungkan. Ini jelas banget ya, menunjukkan pergeseran ekonomi. Dari pertanian subsisten buat makan sendiri ke arah produksi tanaman dagang skala besar. Yang didorong oleh kolonialisme. Betul. Ada upaya inovasi, kayak bibit kopi baru tadi, tapi ada juga kegagalan, kayak tebu yang disebut kurang untung. Ini nunjukin resiko buat produsen lokalnya. Harus ikut maunya pasar Eropa ya? Persis. Terus Tangerang disebut sebagai pusat dagang penting. Dan yang unik soal Anyer. Kemakmurannya bukan cuma dari pertanian, tapi juga dari perdagangan kecil dengan kapal asing, terutama Inggris. Oh iya, jual apa mereka? Iya, makanan, terus souvenir kayak monyet atau kerang-kerangan. Sampai-sampai katanya banyak penduduk Anyer bisa bahasa Inggris atau Spanyol. Wah, kosmopolitan juga ya Anyer saat itu jadinya. Bisa dibilang begitu. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, deep dive kita kali ini, apa intinya? Menurut saya, Brie Denven over Java ini memberi kita portret Jawa Barat 1844 yang detail. Jalan, kanal, data penduduk, fokus ekonomi. Tapi lebih dari sekedar kumpulan fakta ya? Jauh lebih dari itu. Surat-surat ini adalah jendela ke cara pandang kolonial. Gimana pengumpulan pengetahuan geografi, demografi, itu nggak bisa lepas dari tujuan administrasi dan ekonomi. Untuk mengelola dan mengeruk keuntungan. Ada merangkumnya dengan sangat baik. Kita lihat infrastruktur dibangun untuk kontrol. Betul. Populasi dikategorikan, dihitung untuk pajak dan kerja paksa. Ekonomi lokal diubah demi pasar Eropa. Bahkan cara mereka melihat masalah lingkungan, kayak rawa, itu ia dari kacamata kepentingan kolonial. Kesehatan Eropa, produktivitas lahan. Dan keraguan si penulis soal akurasi datanya sendiri itu jadi pengingat keras ya? Iya, pengingat bahwa pengetahuan era itu syarat bias dan punya tujuan tertentu. Nah, ini ada satu pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Si penulis ini kan mengkritik kurangnya pengetahuan ilmiah yang komprehensif di masanya. Dia menyarankan pemerintah menerbitkan statistik tahunan. Katanya demi transparansi dan mendorong kemajuan administrasi. Oke. Tapi kalau kita ingat keraguannya sendiri soal akurasi data yang dikumpulkan di bawah sistem kolonial itu, pertanyaannya jadi, seberapa berguna statistik transparan macam itu? Dan kemajuan berbasis data itu sebetulnya paling menguntungkan siapa? Pertanyaan yang bagus sekali untuk direnungkan. Siapa sebetulnya subjek dan objek dari kemajuan itu?